7 hari pasca naiknya status perkara ke penyidikan, proses hukum terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang masih terus berlangsung. Lantas bagaimana perkembangan penyidikannya? Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Valerie, kapan penyidik menetapkan tersangka dalam kasus Panji Gumilang ini? Ya Reza, hingga saat ini masih belum ada informasi resmi terkait kapan penetapan tersangka dalam kasus Panji Gumilang dilakukan. Mengingat proses penyidikan yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Kita ketahui bersama memang sejak pertama kali perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan 7 hari yang lalu, penyidik memang menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan. Sehingga sampai sekarang status dari Panji Gumilang masih menjadi saksi terlapor. Mengapa? Karena disebutkan masih harus ada upaya dan juga proses hukum yang dilakukan dalam hal ini untuk memperkuat sangkaan pasal-pasal yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Apa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang kuat? Yaitu minimal 2 alat bukti yang diakui dalam pasal 184 KUHP. Karena menjadi pertanyaan mengapa minimal 2 alat bukti ini tidak cukup dan juga belum kunjung bisa dipenuhi oleh penyidik Bareskrim Polri. Padahal kalau kita ketahui dari kedua pelapor yaitu FAPP dan juga NII Crisis Center ini sudah membawa lebih dari 15 bukti. Karena bukti yang dihadirkan oleh kedua pelapor masih menjadi barang bukti dan bukan merupakan alat bukti. Oleh karena itu, agar suatu barang bukti dapat menjadi alat bukti, penyidik harus menformilkan barang bukti tersebut dengan cara mengajukan dan juga menguji di Puslapfor Polri sebagaimana dilakukan hingga saat ini. Tujuan adalah mengetahui apakah memang video rekaman, screenshot yang dihadirkan dalam laporan merupakan bukti yang absah dan juga diakui di persidangan. Sekarang kita akan sama-sama membahas mengenai jerat pidana Panji Gumilang. Total sudah ada 3 pasal yang disangkakan dalam kasus ini. Pertama adalah pasal 156A KUHP mengenai penistaan agama. Pasal ini merupakan pasal yang pertama kali disangkakan pasca status perkara diputuskan dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Diputuskan dari hasil gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023 lalu setelah penyidik memanggil saksi terlapor Panji Gumilang, kemudian sebelumnya juga memanggil kedua saksi pelapor yaitu Iksan Tanjung dan juga Ken Setiawan. Untuk pasal 156A KUHP ini dijerat dengan maksimal hukuman penjara selama 5 tahun. Kemudian untuk yang kedua ada 2 pasal lainnya juga yang dijerat terhadap kasus ini. Pertama adalah pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 Peraturan Hukum Pidana. Ini mengatur mengenai ujaran kebencian, sara dan juga berita bohong. Pasal ini baru disangkakan susulan yaitu pada hari Kamis pekan lalu pasca penyidik ini melakukan panggilan terhadap saksi-saksi dan diputuskan bahwa dari bukti-bukti dan juga penelusuran memang dibuka kemungkinan bahwa terhadap kasus Panji Gumilang ini dapat disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan juga berita bohong. Untuk pasal 45 ayat 2 dan juga pasal 28 ayat 2 ini untuk maksimal hukuman penjara adalah 6 tahun penjara dan juga denda maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 14 Peraturan Hukum Pidana ini maksimal hukum pidana penjara selama 10 tahun penjara. Berikut sama-sama kita dengarkan keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD selengkapnya. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa, nanti kan lihat hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya, kemudian terkait dengan transaksi mencurigakan. Kita ketahui bersama bahwa PPATK telah mengkonfirmasi pihaknya sudah membekukan ratusan rekening yang diduga milik Panji Gumilang. Total ada 289 rekening dengan rincian 33 atas nama Panji Gumilang dan 256 rekening atas nama Ponpes Al Zaitun. Memang saat ini Bareskrim Polri fokusnya adalah mendalami 3 pasal yang disangkakan sebelumnya ini, namun memang tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibuka penelusuran dan juga pengusutan mengenai hal ini, dan memang jika ditemukan bukti-bukti maka nantinya dibuka akan ada pasal atau sangkaan baru yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang. Lantas bagaimana sih perkembangan dari kasus ini? Sejauh ini penyidik sudah memeriksa total 19 saksi, mulai dari saksi pelapor, saksi terlapor Panji Gumilang dan juga saksi terkait. Waktu Kamis pekan lalu ada 10 saksi yang diperiksa di Indramayu dan juga 4 saksi yang diperiksa di Bareskrim Polri. Kemudian juga informasi terbaru
Baru, di pekan ini akan dilakukan pemanggilan terhadap ahli-ahli. Salah satunya adalah ahli bahasa, ahli ajaran agama Islam, ahli ITE, dan juga ahli sosiolog. Semua ini dilakukan semata-mata agar seluruh proses dari penyidikan ini dapat segera rampung dan penetapan tersangka dapat segera dilakukan. Berikut sama-sama kita dengarkan keterangan dari Karor Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Yang mana barang bukti itu sudah dikirim ke Puslapor Bareskrim Polri. Jadi yang kita tunggu adalah hasil dari Laboratorium Forensik Polri terhadap. Ya Reza, kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan proses penyidikan dan juga gelar perkara yang masih terus berlangsung. Apabila penyidik sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup dipastikan, penetapan tersangka akan segera dilakukan. Sementara demikian Reza yang dapat saya sampaikan dari Bareskrim Polri, kembali ke Anda di studio. Valeri Budianto, terima kasih atas laporan komprehensifnya dari Bareskrim Polri, Jakarta.